الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل وصدق الله العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. والقائل وصدق الله العظيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Segala puja bagi Allah yang tak ada yang berkelayakan menerimanya kecuali Dia, dan daripadanya kami mohonkan salawat dan salam sejahteranya agar disampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Kemudian kami mohon berkat syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam agar dalam majlis yang bahagia ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, amalan-amalan kita diterima olehnya, yang lupa di antara kita disadarkan, yang lari dipanggil, dan yang masih sesat agar diberi petunjuk sesegera-gera. Amin ya rabbal alamin. Ashabul fadilah, para alim ulama yang saya hormati, Bapak Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Pasuruan Al-Haji Jeliteng Suyoto, dan bapak-bapak muspida yang terhormat, para asatidz yang terhormat, para undangan dan para santri yang bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam di seluruh dunia pada bulan Maulid ini mengadakan upacara-upacara peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terkecuali Yapi di dalam bumi Indonesia yang juga hampir di semua tempat mengadakan upacara-upacara seperti ini. Barangkali kita umat Islam bersepakat atau dapat menyamakan motif atau niat dan maksud kita umat Islam mengadakan acara-acara peringatan hari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mensyukuri nikmat Allah yang mentakdirkan kita menjadi umatnya, di samping mensyukurinya karena beliau dijadikan nabi kita, nabi terakhir itu. Kedua, menunjukkan rasa terima kasih atas budi yang maha besar yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada umat manusia khususnya, dan kita pada umat Islam sedunia, dan umat manusia pada umumnya, dan umat Islam pada khususnya. Ketiga, menyegarkan ingatan kita akan manusia panutan dengan membaca riwayat hidup beliau yang penuh keteladanan itu. Keempat, mengenalkan manusia yang menjadi milik umat manusia itu kepada generasi yang sedang hidup di zaman yang kebanyakan manusianya sudah mulai lupa kepada Allah. Jika niat-niat kita itu diterima oleh Allah, maka kita sekarang sudah berada dalam satu upacara ibadah, bukan cuma sekadar memperingati hari kelahiran seorang manusia seperti kita. Ma'asyiral muslimin, mungkin ada pertanyaan, apakah benar beliau sallallahu alaihi wasallam itu milik umat manusia? Saya jawab, insya Allah tepat dan benar. Marilah kita meninjau lebih dahulu ke sejarah lampau. Kebesaran itu, wahai kaum muslimin, dimulai dengan nama. Seorang lahir, diberi nama, bayi menjadi besar, dia berjasa kepada umat manusia. Jasanya dirasakan oleh umat manusia, atau oleh bangsanya, atau oleh suku bangsanya. Baru namanya menjadi tenar, dan orang seperti itu
dianggap orang besar di kalangan umatnya. Kemudian kedua, kita menilai orang ini orang besar dengan jasanya. Apa yang dibawa oleh orang itu kepada umat manusia? Kemudian bagaimana ia berjuang? Dan apa hasil perjuangannya yang beliau bawa sallallahu alaihi wasallam adalah tiga masalah. Akidah, tiga pokok permasalahan. Akidah atau yang dikatakan doktrina. Kemudian syariat atau hukum yang dikatakan way of life. Kemudian beliau membawa suatu ajaran persaudaraan umat manusia seluruhnya. Sehingga beliaulah yang pertama mengatakan la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada seorang Arab harus lebih dimuliakan daripada orang yang bukan Arab. Beliau pertama-tama manusia yang mengumpulkan bangsa-bangsa yang berwarna kulitnya. Bertemulah Bilal ibn Rabah, seorang berkulit hitam dari Afrika, dan diserahi jabatan penerangan kalau zaman sekarang, yaitu azan dan sebagian daripada acara-acara seperti itu. Kemudian Suhaib Ar-Rumi, seorang berkulit putih dari Rum, dan Salman Al-Farisi, seorang dari Persia. Berkumpul dan mereka berkata, semuanya kami ini sama. Di samping bangsa Arab yang kulit sawo matang, beliau sallallahu alaihi wasallam memimpin bagaimana mereka itu hidup dalam perasaan sama antara sesama manusia. Kemudian beliau mengajarkan an-nasu sawasiyatun ka asnanil musht. Manusia ini sama seperti giginya sisir. Tidak ada seorang lebih tinggi dari seorang kecuali dengan takwanya. Dan takwa itu satu abstrak. Abstrak karena kita tidak bisa di dunia mengetahui siapa di antara kita yang lebih takwa dari yang lain. Siapa di antara kita yang lebih wali dari yang lain. Karenanya kita harus berkejar-kejaran di bidang ini. Dan dengan itu kita akan bahagia semuanya. Ma'asyiral muslimin, ketiga yang dibawa oleh beliau ini dengan cabang-cabangnya, apabila difahami dan diamalkan, maka akan sempurnalah peradaban manusia ini. Kemudian kita pergi meninjau tentang nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Biasanya manusia itu lahir baru diberi nama. Ada pepatah dari seorang Hadramut yang mengatakan idza khuluq samaina. Jadi nama itu diberi kepada seorang kalau itu cabang bayi sudah keluar melihat bumi ini, baru dicarikan nama dan diberikannya nama. Begitulah kebiasaan umat manusia. Tetapi Nabi yang kita peringati ini, Nabi Muhammad SAW, lain daripada yang lain. Karena memang dia milik internasional, bukan milik suatu nasional seperti Arab. Salah benar orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah milik umat Islam. Dan lebih salah lagi kalau dikatakan beliau adalah milik orang Arab. Dalam kitab yang ditinggalkan kepada kita, kitab standar itu tidak pernah menyebut ya ayyuhal Arab, wahai bangsa Arab, tapi dia sebut wahai manusia, ya ayyuhan nas. Kemudian di split, wahai ya manusia-manusia yang belum beriman dan manusia-manusia yang sudah beriman. Itu saja dalam Quran. Anda bisa baca Al-Quran dari awal sampai akhirnya, Anda akan temukan ini sama. Nama beliau dilahirkan jauh sebelum beliau lahir. Nama beliau tercantum dalam lembaran-lembaran buku sejarah yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, buku-buku suci. Bahkan jauh sebelum itu pula, pembaca buku-buku Bahusya Brown di India, seorang sebelum zaman Nabi Musa alaihissalam, dia mimpi bernama mimpi dalam bukunya ditulis bahwa Maharaja Bahush, Raja Sindi
mimpi didatangi oleh seorang tua yang mengatakan padanya akan dilahirkan di tengah-tengah gurun tandus seorang yang sudah dihitan, seorang yang sudah disunat. Berpengaruh ucapannya, banyak mukjizatnya, terpelihara ia daripada gangguan dan pukulan atau perlawanan lawan-lawannya. Ia memakai nama Mahamid. Saya kutip dari sebuah majalah bernama Kanti nomor Juli tahun 69, tulisan seorang beragama Hindu bernama Berkah. Selain itu dalam buku suci India Samwida Atharwida dikenal nama Ahmad atau Ahamid untuk beliau yang kita peringati hari lahirnya ini. Dalam Bible atau Injil yang kita semua diwajibkan percaya bahwa itu buku yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Dalam Injil itu beliau ditulis dengan terjemahan Parklitos. Injil yang walaupun sekarang diakui oleh Barat sudah tidak otentik, tapi kalimat-kalimat dan susunan-susunan kata yang ada dalam fragmen-fragmen Injil telah bisa kita baca sampai sekarang ini. Pertama nama beliau Muhammad, tapi itu diterjemahkan oleh penterjemah dari Greka dengan nama Parklitos, seorang penolong yang amat terpuji. Nama Muhammad terpuji, dirubah terjemahan nama Muhammad, dan ini sebetulnya tidak lumrah dalam bahasa kita pun. Kalau ada nama sebuah kota, misalnya di Batu ada satu desa namanya Kali Putih, itu tidak bisa kita bahasakan dengan lepeng petak, akan keliru nanti dalam tulisannya. Surabaya harus ditulis Surabaya, tidak boleh dibaca Suropringgo dan lain-lainnya. Tapi karena ini tertulis begitu, maka agak kabur sedikit bagi orang-orang Nasoro dewasa itu. Tapi bagaimanapun juga Anda bisa baca dalam Injil Yohanes 14, 15, 16, 17. Jadi pasal 16 ayat 15-16. Kaum Injil mengatakan itu nama Isa. Tapi sebenarnya karena ada ramalan-ramalan yang kira-kira isinya nanti akan ada orang yang akan tetap tinggal bersamamu kepadamu atau bersamamu untuk selama-lamanya. Bukan Isa, sebab Isa tidak selamanya. Karena ada kata-kata seperti itu, maka sulit untuk kita katakan itu adalah Yesus sendiri. Sebab beliau tidak meramalkan dirinya untuk itu. Ma'asyiral muslimin, karena itu seorang putra namanya Dahganji dari Persia, karena membaca itu nama dalam Bible dan kumpul dengan pastor-pastor di Timur Tengah, beliau pergi mencari nama orang ini. Ditunjuk oleh pastor setelah ia lahir bahwa tempatnya sekarang sudah masuk tempat hijrahnya di Madinah. Dan begitu beliau melihat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, diuji dengan beberapa ujian yang diberitahu oleh pastor di belakang beliau atau guru-guru beliau, bahwa ini orang di belakang di pundaknya ini ada tanda, ada to kata orang Jawa, sebesar telur burung dara. Dan beliau ada sifatnya tidak menerima dekat, tidak menerima sedekah, tapi sedekah disedekahkan. Kalau hadiah dia terima. Dia catat ini 3 sifat. Pergi kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama beliau mengatakan, ya Muhammad, saya ada sedekah. Beliau bilang, ya ini panggilkan orang-orang, suruh makan bersama sedekahmu. Jadi dia bilang betul, ini orang tidak terima sedekah. Kemudian lain kali dia datang, dia bilang ini hadiah dari saya ya Rasulullah, diterima oleh dia. Tinggal yang ketiga yang belum disahkan. Beliau mau melihat ini, cari jalan bagaimana beliau bisa melihat, tapi beliau memakai baju. Akhirnya waktu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hadir
dalam pemakaman jenazah seorang sahabat. Itu orang keliling ini. Anaknya dah ganji ini keliling. Muter-muter mau cari jalan. Rasulullah SAW berhenti sejenak dalam khutbahnya untuk memohonkan ampun kepada yang ditanam ini. Beliau tanya, kenapa? Apa engkau mau lihat ini? Itu waktu Salman Al-Farisi seperti gemeter. Dia bilang, tunggu sebentar. Dibukakan, dia bilang. Di situ dia bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saat ini dia terima dari guru-guru beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari guru-guru Salman, orang-orang pastor, orang-orang yang baca betul ini Bible. Ma'asyiral muslimin. Karena girangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan karena agak kecil hatinya Salman ketika kumpul dengan bangsa Arab dan care-nya Arab, ditanya, ente ini bangsa apa? Salman tidak bisa menjawab. Sebab bangsa Persia waktu itu terkenal sebagai beragama Majusi. Beliau ditanya, bangsa apa? Dia bilang, saya sebenarnya bangsa Islam. Kemudian Rasulullah SAW menjawab untuk imbangan. Dia bilang, Salman minna ahlal bait. Salman dari keluarga kami ahlul bait. Dari keluargaku sendiri. Ma'asyiral muslimin, dan karena pula untuk ingin menyaksikan menyingsingnya fajar bahagia itu, seorang pendeta bersama Bahira yang berdiam diri di tengah gurun tandus di Syria, saben-saben meneliti kafilah-kafilah orang Arab yang melewati negeri itu, mencari seorang yang namanya sudah dikenal dan tanda-tandanya bisa dipengerti seketika itu dari Injil Nabi Isa alaihissalam. Kemudian karena rindu untuk bersuah muka dengan Nabi Muhammad SAW, maka pendeta tua seorang Yahudi bernama Ibnul Hayban sambil menyeret kedua kakinya yang sudah berat, jalan keliling ke perkampungan-perkampungan Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa di sekitar Al-Madinah sebelum beliau SAW berhijrah. Ibnul Hayban memesan kaumnya untuk bersiap-siap menyambut agama seorang nabi yang sekarang ini akan segera menuju tempat hijrahnya, yaitu kota kita ini. Dan jauh sebelum itu, Nabi Allah Daud alaihissalam diperintah oleh Allah untuk memperkenalkan nama Muhammad kepada kaumnya dalam wahyu-wahyu yang beliau terima. Walau, sekali lagi, walau sudah tidak autentik, tetapi kita masih dapat membacanya. Mazmur 68:72. Nabi Yesaya atau dalam bahasa Arab Asy'aya memberita gembirakan kaumnya dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW dengan panjang lebar. Bacalah kitab Nabi Asy'aya pasal 35. Bahkan Nabi Isa alaihissalam sendiri telah ditugaskan setelah menyampaikan acara akidah dan tauhid, beliau harus menyampaikan berita gembira kepada Bani Israel, suku beliau, bahwa setelah aku akan datang seorang Nabi bernama Ahmad. Dan inilah dalam Al-Quran, wa mubassyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kaum Yahudi paling kenal dengan manusia ini. Mereka paling tekun membaca kitab-kitab suci, mengenal betul siapa orang ini dan apa yang akan dibawa, dan mengapa tidak ada nabi lagi terakhir, nabi lagi setelah beliau. Kenapa konsep yang dibawa itu merupakan konsep terakhir dari langit ke bumi, Al-Quranul Karim. Nanti sedikit akan saya singgung. Saya cuma mohon dipinjami telinga saudara-saudara sekalian. Ma'asyiral muslimin, kalau di dalam Injil ada nama yang terganti dengan Parklitus dan Juru Selamat, maka dalam Injil Barnaba, Rasul Yesus, Injil itu masih ada. Dan kebetulan saya ditakdirkan oleh Allah menerjemahkan Injil itu ke bahasa Indonesia. Namanya Injil Barnabas. Dalam Injil Barnabas itu tegas-tegas masih tercantum nama Muhammad.
Padahal Barnabas, Injil itu masih di zaman Yesus Kristus alaihissalam. Dan Barnabas dilarang oleh konsili Nikia tahun 390 oleh para pendeta-pendeta agama Nasoro, dilarang untuk membacanya ini. Dianggapnya buku tidak sah. Tapi itu satu-satunya Injil yang agak dekat dengan Al-Quran. Sehingga orang yang membaca Injil Barnabas, orang yang membaca Al-Quran, tidak begitu merasa ada perbedaan jauh. Dan karenanya banyak ulama meramalkan bahwa antara agama dua ini pasti satu waktu akan ketemu. Setelah unsur-unsur yang tidak asli yang dimasukkan dari sejak zaman Heraklitus, yang janji saya akan masuk agamamu wahai Paulus, tapi dengan janji kami punya kebudayaan masukkan di situ. Kalau ini sudah disitir, sudah dikeluarkan, dan sekarang para sarjana barat seperti Profesor Boland dan banyak lagi Dr. Shah, ini semuanya mencari mana yang otentik, asli, dan mana yang kemasukan, dan mana itu semuanya sekarang sedang mereka sendiri atur. Mudah-mudahan tidak lama kita bisa ketemu dengan dua kitab, yang satu paling otentik yang belakangan itu yaitu Al-Quran, dengan saudaranya yaitu Injil. Dalam arti kata, mereka mengerti benar apa Al-Quran ini. Ma'asyiral muslimin, karenanya beliau mencantumkan dalam akidahnya, mengimankan kepada semua nabi, tidak terkecuali Isa bin Maryam. Cuma kita imankan Yesus sebagai nabi, bukan sebagai putra Allah. Dalam ajaran Nabi Muhammad SAW, tidak ada hubungan antara yang mencipta dengan ciptaannya. Jadi, kalau ada orang yang mengatakan bahwa manusia bisa bersatu dengan Tuhannya, itu teori sebenarnya bisa ditafsirkan maknawiyahnya, tidak letterlek. Kalau saya katakan bisa adanya teori yang mengatakan manunggaling kawula Gusti, itu tidak letterlek. Sebab yang menciptakan kod atau fiat, dia tidak bisa manunggal dengan fiat. Lain, biologis tidak ada hubungan. Tapi otaknya itu bisa mengeluarkan satu ide sehingga keluar. Jadi keluar hasil seperti itu. Jadi kiranya manunggaling kawula Gusti dalam arti ma'nawiyah, rohnya orang ini bisa didekatkan dengan Allah, sehingga seperti tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Dan itu menurut ilmu tasawuf topnya taqarrub. Kalau anda sudah tidak merasa ada tak tedeng aling-aling antara anda dengan Allah, terkena musibah, tahu bahwa ini dari Allah, terkena sesuatu, mengerti bahwa ini dia yang menggerakkan, dapat rezeki, tidak congkak, berhasil, sukses, tidak sombong membusung dada, gagal, tidak putus asa. Ini akibat dari suatu yang dekatnya rohnya manusia ini dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, marilah kita sekarang melangkah setapak masih dalam nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah nama ini ada hubungan dengan orang yang memakainya? Ini masih bisa dipikirkan. Mengapa suku-suku Arab yang melahirkan dari suku kata Hamidah, Yahmadu, Hamdan, Hamidun, Ahmad, Mahmud, kok sepanjang sejarah Arab tidak ada satu orang pun yang terlintas dalam pikirannya akan menamakan anaknya ini Muhammad? Kenapa orang-orang Dahganji dan orang-orang Nasoro dan Yahudi yang mengerti betul bahwa ini nama akan lahir, akan ada seorang lahir, orang ini merupakan intinya manusia, memakai nama Muhammad, kenapa kok tidak satu orang pun kepingin mengatakan, wah kalau gitu anakku saja? Jangan jauh-jauh, suku Arab sendiri. Mengapa kaum Yahudi, Nasrani, dan agama Persia tidak seorang pun yang tidak mengerti nama ini dalam arti kata bahasa mereka, dan tidak lantas dipakai nama itu untuk putra-putra mereka? Siapakah gerangan yang akan menanyakan ibunda beliau Aminah radhiyallahu anha, atau nenek bayi agung itu
yang namanya Abdul Muttalib tentang pemakaian nama Muhammad SAW untuk anak Aminah dan cucu Abdul Muttalib. Apakah kebetulan nama-nama manusia itu, dan apakah juga kebetulan nama-nama manusia yang mengitari beliau itu juga nama-nama indah dan baik? Kenapa? Kita harus renungkan. Quraisy khususnya, keluarga Abdul Muttalib umumnya berkebiasaan memakai nama, memakai atau menamai bayi-bayi mereka itu bergandengan dengan nama-nama arca dan berhala. Abdul Muttalib punya anak namanya Abdul Uzza, Abdul Wud, Abdul Manaf, Abu Lahab, Abdul Harith. Kok lantas mendadak sontak memakai nama Abdullah untuk ayahanda beliau? Abdullah ini kalau ditafsirkan dalam bahasa Indonesia, hamba Allah. Kok tidak hamba Uzza, hamba Lat, seperti mana kebiasaan Abdul Muttalib, kecondongan beliau? Itu anak bungsu. Justru Abdullah inilah yang melahirkan Muhammad SAW. Mengapa nama ibundanya Aminah? Artinya ayam, aman. Kok berlainan dengan perempuan-perempuan Quraisy seperti Al-Khansa, Afra, Sauda, tetapi ibunya namanya Aminah. Mengapa? Penyusunya bernama Halimah. Halimah ini dari Hilm. Hilm itu ayam, sabar. Dan Sa'diyah dari suku Bani Sa'd ibn Bakr. Dan Sa'd itu artinya Su'ud. Su'ud itu bejo. Apakah semua itu, wahai kaum muslimin, terjadi secara kebetulan? Ataukah memang perlambangan baik di balik kehidupan manusia terbesar itu? Ma'asyiral muslimin, marilah kita sekarang masuk dalam inti acara. Manusia yang namanya Muhammad itu telah diutus oleh Allah. Jadi sudah mengalami proses pemeliharaan atau pemeliharaan domba, lalu berdagang sedikit. Sekarang dia sudah sampai 40 tahun dan sekarang menjadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dahulu kita membayangkan situasi. Di sini kita bisa tahu betapa kebesaran seorang manusia. Dan kenapa kita anggap dia manusia terbesar. Sehingga seorang Amerika, bukan Muslim, seorang Amerika bernama Michael Hall mengarang satu buku judulnya 100 manusia terbesar dalam sejarah, meletakkan nama Muhammad SAW sebagai nomor 1. Apa beliau tidak kenal nama-nama yang lain? Apa beliau tidak kenal nama Yesus Kristus? Apa beliau tidak kenal nama Musa ibnu Imran? Apa beliau tidak kenal nama-nama orang-orang besar, George Washington, Abraham Lincoln, dan lain-lainnya? Saya kira beliau lebih tahu daripada kita, bangsa Indonesia, akan pahlawan-pahlawan terbesar di dunia. Tapi beliau mencantumkan nama Muhammad nomor 1. Dan dia tentu tidak akan fanatik. Sebagai seorang ilmuwan harus menggali segala sesuatunya betul-betul syarat itu. Antara lain dia sebut kebesaran seorang ini dengan apa yang dibawa. Ini orang membawa hampir satu buku standar yang nanti Anda semua akan tahu apa isi buku itu. Lebih dulu kita mesti membayangkan situasi dan kondisi sekitar beliau. Seorang penganjur tidak menulis, tidak membaca, jadi ummi. Apa ada di dunia seorang penganjur, seorang pemimpin, nulis tidak bisa, baca tidak bisa? Dus dengan demikian beliau tidak pernah membaca isi buku-buku yang lama. Beliau tidak mungkin baca Atar, Wida, Bhagavad Gita, tidak bisa. Juga tidak baca Injil, tidak baca Taurat dan sebagainya. Tapi ini satu ciri khas. Dan manusia ini kalau hidup di tengah orang-orang di Jepang, di Amerika Serikat, atau di Jerman Barat, maka orang tidak kagum. Umat sudah hidup, umat sudah seperti menyala. Tapi hidup di tempat yang masyarakatnya juga buta huruf. Dilalah negeri itu juga gersak, tandus, tak ada air, tidak menyimpan air hujan, apalagi air di bawah tanah untuk menyuburkan itu, dan tidak menumbuhkan tanaman. Kemudian masyarakatnya sedang dijajah,
dari timur oleh Persia, dari barat oleh Rum. Apakah yang Anda dapat bayangkan di Amerika, di mana industri besar cuma dijaga oleh 3-4 orang buruh? Nangis ya. Nah, kemana buruh saya nanti? Jadi itu sudah tidak praktis lagi. Dan banyak yang tapi ajaran Al-Quran tiap tahun dia tiap sinkron dengan zaman. Dan zaman mana kadang-kadang menyocokkan dirinya dengan dia. Nanti saya akan sebutkan betapa hebatnya itu kitab yang ditinggalkan kepada kita. Hebatnya itu kitab yang ditinggalkan kepada kita. Sehingga kalau kita mempelajari kitab itu 10-20 tahun barangkali belum. Sebab harus ada lembaga yang mencakup semua ilmu pengetahuan yang ada. Tidak bisa seorang. Karena itu kalau ada orang mengatakan bahwa Quran itu ciptaan Nabi Muhammad SAW, betul-betul orang itu harus dikasihani. Sebab beliau lama-lama akan mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini Tuhan. Bagaimana seorang buta huruf bicara tentang banyak macam hal yang beliau sendiri tidak pernah belajar? Bagaimana beliau berbicara tentang arsitektur? Bagaimana beliau bicara tentang bendungan-bendungan besar? Bagaimana beliau bicara tentang ombak di tengah gelombang-gelombang besar di tengah lautan Pasifik misalnya? Dalam Al-Quran ini tercantum. Dan karenanya sekarang paling cepat menerima Islam ini adalah sarjana-sarjana Barat. Ruge Garudi dan seperti orang-orang yang ahli-ahli itu cepat menerima ajaran Islam karena sebenarnya ajaran ini luar biasa, tidak diketahui oleh orang-orang Arab dan oleh umat-umat yang lain, tidak banyak dipelajari. Masyarakat muslimin, ada satu kapten kapal berhenti di Suez Canal, di Suez. Itu biasanya setiap kapal-kapal selalu di situ berlabuh sebentar, dan kapten-kapten itu kalau berlabuh dia turun. Ini belanja, pergi ke pasar dia lihat ada toko buku, dia masuk, dia baca, dia bilang ini buku, dia kelihatan dari jauh, ya Holy Al-Quran, Quran suci. Dia beli itu buku. Dalam hatinya bilang, apa gerangan yang akan dibicarakan oleh seorang Arab Badui ini? Apa isinya? Saya kepingin tahu, saya sering dengar nama ini. Tiba-tiba dia baca di dalam kamarnya, sudah dia sekali dia buka ketepaan. Ayat ini berbunyi au kawulumatin fi bahrin lujjij yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab umulumatun ba'daha fawqa ba'd idza kharaja yadahu lam yakad yaraha. Dia berhenti sejenak seperti orang ketenggengan, kata orang Surabaya. Dia baca, dia bilang, orang yang dadanya tidak berisi iman kepada Allah itu rata-rata seperti orang yang hidup di tengah kegelapan laut besar yang gelombangnya di atas gelombang, yang awan, yang hujan, sehingga kalau dia keluarkan tangannya tidak kelihatan. Kalau dalam bahasa Jawa, peteng dedet. Ini kapten, dia mengatakan bahwa ini suasana gelombang yang sampai berputar dengan kapal itu di tengah, di atas gelombang. Maujun min fawqihi maujun, ini tidak pernah dialami orang dan selamat. Kebetulan dia ini mengalami itu dan selamat. Dia bilang ini manusia yang membawa ini kata-kata, tidak mungkin dia kecuali dia sendiri Tuhan. Dan saya umumkan keislaman saya di Al-Azhar karena satu ayat tapi tepat pada dirinya. Dan begitulah sebanyak-banyaknya orang yang membaca Al-Quran mengerti, ada yang kena pada dirinya. Ini tadi disebut dia bawa akidah. Akidah itu antara lain iman kepada Allah. Ini tadi disebut dia bawa akidah. Akidah itu antara lain iman kepada Allah, iman pada hari perhitungan. Dan Anda tahu bahwa manusia yang tidak mengimankan kepada hari perhitungan, yakni hari kemudian, plus yang menghitung, yaitu Allah, apa seperti andikannya Bupati tadi, ateis, itu orang celaka dan mencelakakan orang lain. Dia hidup itu dalam keadaan mumpung aku si urip. Dia berbuat semua yang dia mau kerjakan.
Akhirnya banyak orang seperti begitu bisa tahu nggak antara yang punya kepentingan dengan yang punya kepentingan. Akhirnya nanti orang berbicara dengan logikanya kekuatan, bukan kekuatan logika. Dan buyar ini dunia, naudzubillah. Karena itu dalam ajaran beliau dicantumkan wal imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari kemudian. Dan alhamdulillah kita mengimankan hari itu. Karena itu kita insya Allah akan hati-hati dalam tindak tanduk kita, akan ikhlas dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Ma'asyiral muslimin, Nabi Muhammad SAW menjalankan semua adegan yang terpuji, ada yang sama dengan nabi-nabi yang dahulu, seperti Nabi Nuh. Tetapi Nabi Muhammad agak berlainan tentang sikap yang diambil oleh Nabi Muhammad SAW. Pertama, Nabi Nuh ketika dikasih tahu bahwa umatnya sudah tinggal sekian, tidak akan lagi akan masuk agama Nabi Nuh, maka Nabi Nuh minta daripada Allah agar umatnya itu dihancurkan. Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Nabi Muhammad SAW, kelanjutan dari doanya Nabi Nuh yang dicantumkan dalam Al-Quran, ya Allah, jangan kau tinggalkan sebatang kara hidup di muka bumi ini berkeliaran. Hancurkan ini semua umat ini ya Allah. Sebab kalau kau tinggalkan, mereka akan melahirkan orang yang seperti mereka ini juga. Sudah tutup, sudah pesimis. Maka Allah SWT menurunkan taufan. Dan taufan itu menghabiskan umat Nabi Nuh. Kemudian kita kembali pada Nabi Muhammad SAW. Beliau diganyang oleh kaumnya. Suku-suku Arab diganyang. Dan klimaksnya adalah waktu beliau ke Taif, memanggil pada agama Islam, orang untuk masuk agama Islam. Beliau dilempari batu kakinya sampai berdarah, diludahi, serban seperti ini diseret sampai lehernya merah. Akhirnya dijungkrakkan sana, jungkrakkan sini. Beliau terduduk di balik satu tembok satu kebun, sambil berkata, ya Tuhan, ya Allah, saya mengadukan kelemahanku, kekurangan pikiranku, dan kehinaanku di sisi manusia. Anta Rabbul Mustada'afin, Engkau adalah Tuhan orang-orang yang lemah, bantulah aku. Apa? Datang malaikat dua yang menjaga gunung dua di Taif, mengatakan, ya Muhammad, bagaimana kiranya kalau dua gunung ini kami jepitkan kepada bangsa Quraisy ini? Nabi mengatakan, jangan. Kalau mereka ini sudah ditakdirkan untuk mati kafir, maka saya masih memohon barangkali anak-anak turunannya nanti ada yang akan menyembah kepada Allah. Nabi Sulaiman mengatakan, Rabbi ja'alni ala Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Nabi Sulaiman mengatakan, ya Allah, berilah aku satu kerajaan, kemaharaja dirajaan yang tidak mungkin ada orang di dunia mempunyai seperti saya. Sehingga kuda-kuda beliau ribuan, jemrut-jemrut, walhasil angin dipegang oleh dia, jalannya angin diberikan oleh Allah. Jin, setan semua di bawah pengaruh beliau. Saudara-saudara Nabi Muhammad SAW dan Yusuf pula alaihissalam, saudara Nabi Muhammad SAW. Ya saudara, saya Nabi. Beliau berkata, Rabbi ja'alni ala khazainil ardh. Jadikanlah aku ya Allah menjaga khazanah-khazanah bumimu ini. Apa Nabi Muhammad SAW? Doa Nabi Muhammad, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan waj'alni fi zumratil masakin wahsyurni fi zumratil masakin. Hidupkanlah aku ya Allah sebagai orang sederhana miskin, dan matikan aku sebagai orang miskin, dan bangkitkan aku kelak bersama kalangan orang-orang miskin dan du'afa. Karenanya beliau mati tidak meninggalkan apa-apa, sudah disedekahkan. Bukan tidak ada di tangannya, tetapi yang ada di tangannya diputar untuk keridhaan Allah. Si fakir miskin, si yatim piatu. Sampai pernah beliau khutbah di atas mimbar, dia bilang, wahai kaum muslimin yang merasa keberatan hutang, datang kepada saya akan bayar hutangnya. Tapi yang punya pusaka, cepat-cepat bagikan itu. Zakatnya umat Islam tidak diterima oleh beliau, pun oleh keluarganya, jangan. Tapi kalau hadiah dari hati ke hati, bisa mereka terima.
Masyarakat muslimin supaya tidak mempelajarkan sifat loba, tapi perjuangan beliau mencetak kader dari umat yang buta huruf, umat badui, tidak tahu lor kidul, umat yang kadang-kadang membunuh anaknya hidup-hidup, dicetak oleh beliau dalam tempo 23 tahun menjadi statman, negarawan hebat. Dahsyat apa yang dikerjakan oleh Abu Bakar, Omar, Utsman, dan ahli-ahli hukum yang menyadap dari sebuah buku seperti ini kecilnya, itu seperti Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, mazhab Ahmad bin Hanbal, dan mazhab satunya lagi Abu Hanifah. Dari buku ini mereka keluarkan hukum yang hampir tidak ada satu permasalahan di dunia yang tidak dibahas. Imam Syafi'i membuat satu risalah yang namanya Ar-Risalah. Itu basisnya undang-undang sedunia, dan sampai sekarang berlaku. Umurnya kitab Imam Syafi'i bagaimana kalau seorang membangun rumah itu jorongannya kena ke tempat tangga, itu yang sekarang diatur orang-orang kota-kota peraja dan orang-orang perumahan, itu oleh Imam Syafi'i 1150 tahun kira-kira sudah dibahas. Apa kita tidak gumun? Apa kita tidak merasa heran hasil ciptaan manusia yang tadinya kita urus ini, bermadrasahkan ini? Dan madrasah ini bukan sembarang madrasah, ya. Dan madrasah ini tetap membuka dirinya untuk dikoreksi, tapi sejarah tidak pernah koreksi. Koreksian sejarah adalah datang daripada lawan-lawan Islam yang mencari-cari satu jalan sehingga tidak kena benar masalahnya. Seperti kenapa Islam membenarkan adanya poligami? Islam tidak menganjurkan poligami, apalagi mewajibkan. Menganjurkan saja tidak, tetapi poligami, berkawin lebih dari satu, itu ada sebab. Kalau seorang punya istri, sudah punya anak, sudah dikasihi, dicintai, kemudian dia jatuh sakit, apakah itu kanker atau apa, tidak bisa melayani suami, itu suami tidak boleh, tidak dapat dibenarkan untuk berzina, tapi dia dibolehkan ngambil satu lagi, karena ini ada halangan. Jadi karena halangan, seorang suami muslim dibolehkan poligami. Tapi orang yang dimana di Amerika yang hampir free sex, itu mereka tidak bicarakan. Sebenarnya itu yang mesti dikoreksi. Jadi itu tidak tepat. Dan ini Quran menantang setiap makhluk untuk membuat seperti ini atau menyalahkan. Mana yang salah? 1400 tahun jalan dia sejarah ini, dan dia tetap otentik. Dan tidak ada satu buku yang dihafalkan oleh hampir 50 juta kaum muslimin sedunia, kecuali kitab ini. Dan tidak mudah orang hafalkan ini. Alhamdulillah di Indonesia kian hari kian banyak jumlatul qurra wal huffaz. Al-huffaz kian banyak. Sebab walaupun kita tidak mengerti, sementara kita bisa baca, dan bacaan kita merupakan ibadah, dan ibadah itu ada pahalanya. Masyaallah. Sekarang saya akan sebentar meninjau segi-segi ilmiah dari Al-Quran. Kurang sempurna kita peringati Nabi Muhammad SAW. Saya kira kalau tidak kita bicarakan segi-segi ilmiah dari buku yang dia tinggalkan ini, sebab ini penting buat kita. Pertama, dalam Al-Quran ditulis Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Anda bisa bayangkan sebuah buku tidak diturunkan dengan nama Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, dengan nama Allah, dia bilang bacalah. Mendadak sontak Nabi menerima Jibril dan mengatakan bacalah olehmu. Dia bilang saya tidak bisa membaca ya Jibril, engkau tahu saya orang buta huruf. Dia bilang bacalah. Dia bilang lastu biqari, atau dalam riwayat lain ana biqari. Diseringkep dia bilang Iqra bismi rabbik alladzi khalaq. Karena tadi dia bilang Iqra, kita tidak bisa baca. Tapi sekarang waktu Jibril mengatakan bacalah engkau wahai Muhammad, bukan dengan kepintaranmu membaca. Sekarang kau baca
dengan nama Tuhan yang menjadikan. Maka dia baca. Lah kalau satu buku permulaannya saja ada Iqra, lalu dalam ayat keempat di surat disebut pena, alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Apakah pantas ada umat Islam buta huruf? Apakah ada tempat buat orang buta huruf di tengah-tengah naungan buku seperti ini? Saya kira betul-betul salah kalau umat Islam ada belum bisa baca, tapi pemberantasan buta huruf ini berjalan, alhamdulillah. Mudah-mudahan sekarang sudah tidak ada. Tapi saya sering-sering banyak melihat atau mendengar orang-orang membaca seperti itu masih keliru. Walaupun alhamdulillah kalau huruf Al-Quran saya kira tidak ada yang buta. Betul kira-kira? Anak-anak itu sering kita ajari kata Al-Quran ya untuk bisa membaca huruf Al-Quran. Kemudian yang kedua, sanurihim ayatina fil afaq. Ada ayat yang bunyinya, kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di ruang angkasa atau di angkasa raya dan di anfusihim, dan dalam diri mereka, sampai mereka meyakini bahwa Allah itu benar, bahwa mereka benar sudah ketemu pada kebenaran. Sekarang ilmu pengetahuan yang waktu membaca Sumastawa ila sama'i wa hiya dukhan, Allah menguasai langit dalam keadaan masih berupa asap. Ini ilmu pengetahuan yang paling modern sekarang, mengakui bahwa ini semuanya asalnya asap. Kata Al-Quran sudah 1000. Bintang yang besar banget itu asalnya asap. Ya, bintang masih juga terus diciptakan, karena sisa asap itu masih ada. Jadi dia menggumpal, lalu menjadi kristal, menjadi bintang. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan langit itu kian luas. Allah berfirman, "Wa inna lamusi'un." Kami memperluas langit ini. Jadi bukan berhenti. Bintang-bintang, galaksi-galaksi, itu semuanya disebut dalam Al-Quran. Ada ayat yang mengatakan, "Was-sama'i dzatil buruj." Galaksi-galaksi. Itu galaksi kalau Anda waktu malam yang terang tidak ada bulan, nanti Anda masih melihat seperti awan-awan di atas. Itu bukan awan, itu bintang. Itu miliaran bintang. Dan itu yang dikatakan buruj. Ahli-ahli perbintangan daripada orang-orang Islam, alhamdulillah, buku-bukunya yang ditinggal, yang bangsanya 800 tahun dulu, 900 tahun dulu, di mana orang-orang barat masih belum menemukan angka zero. Umat Islam yang menemukan angka 0. Dan karena itu Al-Jabar, ilmu-ilmu hisab, ilmu hitung dengan rumus, itu ditemukan oleh Jabir bin Hayyan dan orang-orang Al-Khwarizmi, dan semuanya itu diakui oleh seorang Perancis yang masuk Islam yang bernama Haidar Bamas. Dia dalam bukunya yang bernama Sumbangan Islam kepada Peradaban, The Muslim Contribution to Civilization, itu diakui bahwa ini asalnya dari umat Islam. Tidak, bukan dari barat, dari umat Islam. Barat melanjutkan, meluas. Seperti ilmu kedokteran. Tidak ada universitas kedokteran yang tidak kenal Ibnu Sina, Al-Husain ibn Ali ibn Sina. Tidak ada. Dia yang menciptakan bagaimana teori demam campak atau teori demam, dan bagaimana mengobati orang yang kena TBC dengan membawa 600 rumput, lalu itu kambing dikasihkan pada itu dan sembuh. Dan dia yang menemukan bahwa itu menular dengan takdir Allah. Ulama-ulama kedokteran, ulama-ulama astronomi, dan sekarang dalam astronomi Quran masih lebih maju dari ilmu yang sudah dicapai sekarang. Justru plus teleskop yang terbesar di dunia di Amerika, di Bukit Mount Palomar di Amerika, yang panjangnya 200 meter, lainnya sudah 5 atau 20 meter, itu diketemukan bintang-bintang yang udaranya, iklimnya seperti di bumi, bisa ditempati oleh manusia. Tapi ilmu pengetahuan berhenti
Apakah sudah ada manusianya? Apa belum? Berhenti, belum bisa memastikan. Sebab dia orang tidak berani memastikan. Al-Quran dalam ayat 29 surat Asy-Syura mengatakan, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ma batta fihima min dabbatin wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Dan dari tanda-tanda kekuatan dan kebesaran Allah adalah ciptaan langit-langit dan bumi serta penaburan makhluk-makhluk melata pada keduanya, dan ia nanti bersedia dan bisa mengumpulkan semua makhluknya di satu tempat nanti di mahsyar. Jadi Quran seakan-akan sudah memastikan ada makhluk di ruang angkasa. Ilmu pengetahuan yang paling modern mengatakan barangkali bisa dihidupi oleh manusia. Itu pun mudah-mudahan cepat mereka temukan bahwa insya Allah sinkron dengan Al-Quran. Ilmu pengetahuan sekarang mengakui bahwa bulan itu asalnya menyala, tapi lantas padam. Cuma itu saja. Dan kita kembali kepada ayat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dia bilang, waja'alna sirajan. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan waja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Siraj itu artinya matahari di sini. Al-qamar disebut munir. Sirajan itu munir. Munir itu artinya terang, mempunyai terang, tidak gelap. Tapi kalau siraj menyala, kalau ini bulan menyala, maka Allah akan mengatakan waja'ala biha sirajain. Tidak perlu disebut wa qamaran. Tapi karena bulan tidak menyala, maka disebut satu yang menyala, matahari. Dan dia bilang dalam ayat ini, sengaja Allah memberitahu bahwa yang satunya ini tadinya menyala, tapi kami padamkan. Jadi bulan itu dulu beberapa miliar tahun menyala, kemudian dipadamkan. Ini bisanya kita ketahui dari buku ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu dari ayat famahawna ayat al-lail, tanda yang membuat kamu lihat di waktu malam, yaitu bulan, kami hapus. Kami jadikan dia menerima pantulan saja dari matahari. Ini Al-Quran. Jadi, ya, munira, terang. Kemudian manusia tadinya menganggap bahwa manusia apabila mendaki tinggi, meninggi, dia bakal merasa lebih enak bernapas. Betul, saudara-saudara? Sebab kalau kita masuk gua, tidak ada hawa, kita bisa sesak. Tapi kalau kita tinggi, pergi ke Tretes, pergi ke gunung, puncak-puncak gunung, hawa lebih fresh, lebih enak kita tarik. Tapi kiranya tidak seterusnya kalau kamu meninggi, bisa dapat hawa. Di sini Al-Quran mengatakan, digambarkan orang yang kafir, naj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Orang yang kafir itu dadanya sempit, dadanya tidak bisa, sesak begitulah, seakan-akan dia naik ke langit. Jadi seakan-akan naik. Jadi kalau yang naik langit itu mesti dadanya tidak bisa sesak. Memang betul. Sekarang ilmu pengetahuan, waktu mereka ada keinginan untuk mengharungi ruang angkasa, memasang kapsul, saudara, tidak dilepaskan begitu saja. Kalau manusia dilepaskan begini, mati, tidak bisa nafas. Sok bayi dan haraja. Masyarakat bersini. Tak seorang pun di bumi tadinya sebelum ayat ini datang, sebelum ayat ini dikenal, mengetahui bahwa gunung-gunung itu mempunyai akar yang menahan bumi untuk bergoncang. Sampai Al-Quran turun, wal jibala autada. Gunung-gunung itu dijadikan sebagaimana cagak dan tiang. Waj'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim. Memang sekarang ditemukan bahwa di bawah lapisan bumi yang agak keras ada yang lunak dan ada pula yang licin. Dan tiap gunung mempunyai semacam akar yang menghunjam di situ. Maksudnya supaya tidak mudah tergoncang oleh gelombang-gelombang macam-macam. Walaupun demikian, di beberapa tempat
Gunung-gunung tidak lagi bisa berhasil kalau Allah memang mau menggempakan buminya itu. Seperti yang terjadi di Meksiko dan beberapa tempat yang lain. Dan dunia mengetahui dari Al-Quran bahwa tanaman itu mengeluarkan benda hijau. Dan benda hijau itulah yang menumbuhkan biji-bijian dan buah-buahan. Yaitu firman Allah dalam surat Al-An'am 99. فَأَخْرَجْنَا بِهِ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا. Jadi itu diketahui oleh ulama Islam dari Al-Quran. Dan ini cocok dengan ilmu pengetahuan. Dan tumbuh-tumbuhan juga ada yang laki, ada perempuan, berjodohan. Sesuai dengan firman Allah, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang menjadikan segala-galanya yang berjodoh-jodohan. Apa artinya berjodoh-jodohan? Dari baik yang dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari manusia dan dari apa yang mereka belum ketahui. Betul. Tidak ada satu yang tidak berjodoh. Ini hasil daripada negatif dan positif dari ilmu elektro. Positif dan negatif mengeluarkan cahaya. Ini cahaya itu saya. Manusia berbiak, berkembang karena adanya laki dan perempuan. Tumbuh-tumbuhan juga. Ma'asyiral muslimin. Ya. Ilmu kedokteran mengatakan bahwa sakit itu yang dirasakan sakit oleh manusia ini kulitnya. Nanti antum bisa tahu bagaimana Al-Quran mensinyalir masalah ini. Jadi kalau orang kena jarum suntik, itu jarum suntik masuk pertama kali itu sakit. Tapi kalau sudah di dalam, sudah hilang rasa nyeri. Kalau itu jarum dimasukkan ke dalam, ditinggalkan dalam kulit, tidak berasa sakit. Pada satu saat, saya kemasukan lidi. Masih kecil, masuk lidi, dan lidi itu di dalam. Waktu masuk saya tidak ingat tadi sakitnya waktu itu keluar darah sedikit saya putus. Saya kira lidinya tidak masuk. Kira-kira ya entah berapa senti itu masuk ke dalam. Itu sampai lama baru saya bilang ini ada apa tidak? Sampai dioperasi keluar lidi. Jadi kalau sudah di dalam tidak sakit. Waktu mulai masuk itu sakit. Dengar Al-Quran mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullama nabijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Tiap kali kulit mereka sudah matang, sudah gosong habis, kami ganti kulit baru supaya mereka merasakan siksa ini. Kalau kulitnya sudah tidak ada, rasanya hilang. Begitu dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, dalam surat An-Nahl bagaimana Allah menerangkan bahwa susu ternak itu keluar dari antara babat dan usus hayawan, kemudian masuk ke dalam darah. Kemudian dari darah ia keluar berupa susu dalam kantongan susu hewan itu. Ini disebut oleh Al-Quran, min baini farjin wa damin labanan khalisan sa'i'an lisyaribin. Di antara babat dan darah akan keluar susu, kami keluarkan susu yang murni, bersih, enak diminum oleh orang yang mau meminumnya. Ma'asyiral muslimin, sekarang kita kembali kepada masalah rahim perempuan. Kalau seorang buta huruf hidup di zaman seperti yang tadi saya sebut, tidak ada sekolah, bisa membicarakan tentang rahim, bahwa rahim itu ada 3 lapis, dan maksudnya itu 3 lapis, ada darah, ada air, ada seperti lemak, ada udara, supaya itu bayi dijaga. Jadi kalau ibunya jatuh misalnya, tidak langsung kena itu bayi. Atau kalau ibunya kena penyakit cacar atau penyakit apa yang menular, tidak langsung mengenai bayi itu disebut dalam Al-Quran. Fi hulumatin kalas, dalam rahim ini. Waktu itu belum ada ilmu kebidanan atau ilmu kedokteran. Kemudian arsitektur, seorang buta huruf membawa cerita tentang arsitektur. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala. Tadi disebutkan tentang bendungan-bendungan. Itu bendungan yang terbesar itu adalah yang disinyalir oleh Al-Quran, yaitu bendungan Ya'juj wa Ma'juj. Itu katanya, atuni zubar al-hadid, bawakan kepadaku lantaan-lantaan besi. Kemudian itu dinyalakan
Itu mestinya dinyalakan dengan 2000 Celcius ke atas. Kemudian dicampur dengan macam-macam. Ada kuningan, ada pir, ada tanah. Itu bikinan untuk membendung gunung yang besar. Seperti antara misalnya gunung ini Tretes dengan gunung satunya ini dibendung. Bukan bendungan kecil. Pertama disebut dalam Al-Quran. Sebab tafsiran yang dalam bahasa Belanda suka-suka menyebut masalah ini. Jadi arsitektur misalnya bangunan rumah belum ada kelihatan di dunia sekarang. Satu tegel yang kalau Anda lihat Anda kepingin buka kain sebab tahu ini seperti air sudah ada. Bukan berarti kita tidak melihat tegel yang di bawahnya ada air, tapi bukan tegelnya kayak air, ada air betul di bawahnya. Tapi ini diceritakan oleh Al-Quran dalam rangka istana Nabi Sulaiman. Itu tegel itu seperti air, sehingga Ratu Balqis menyincing sarungnya, mengatakan ini air. Nabi Sulaiman bilang bukan, ini tegel. Bagaimana itu olehnya moles itu kita tidak tahu. Tapi Al-Quran mencantumkan itu arsitektur. Di bidang ekspedisi, pengiriman barang ke barang, dalam Al-Quran disebut ekspedisi. Yang tidak mungkin ada daya tercepat daripada itu. Tidak mungkin. Selama kita hidup di dunia, tidak mungkin ada ekspedisi lebih cepat daripada itu. Misalnya saudara kirim satu peti sabun ke London. Itu mengambil waktu paling cepat 1 hari 1 malam. Nabi Sulaiman yang diceritakan ceritanya dalam Al-Quran, dia bilang saya tidak mau itu. Waktu jin mengatakan coba bawakan mahligai Raja Balqis dari Sabah. Jauhnya Sabah dengan tempatnya Nabi Sulaiman di Palestina 3000 kilo. Datang seorang jin yang juga termasuk khatam-khatamnya Nabi Sulaiman, mengatakan, Nabi, kami bersedia membawa itu mahligai lebih berat dari ini. Ya kira-kira 3 kuintal lah kira-kira. Kata jin itu, saya bawa sebelum Paduka bangun dari tempat duduk ini. Nabi Sulaiman bilang, oh tidak, lama itu. Saya minta yang tercepat. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Tampillah seorang yang mengerti Alkitab. Nabi, aku sanggup membawa itu mahligai sebelum Anda punya mata kejip. Tahu Anda itu kecepatan apa? Itu kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya berarti 300.000 kilo per detik. Jadi bandulan jam masjid itu belum natap 300.000 kilo. Kalau itu bisa kirim ini ke London kecepatan. Artinya itu suatu kemajuan dalam teknologi di zaman Nabi Sulaiman yang digambarkan oleh seorang nabi yang dibawahi oleh dititipi oleh Allah konsepsi terakhir dari langit ini supaya nanti umat manusia kok umpamanya bisa merencanakan begitu. Kamu punya kitab ya Muhammad tidak ketinggalan. Sudah, kata orang Belanda, sudah gedek. Tidak bakal ini khawatir. Misalnya nanti ada zaman ultra modern lebih dari ini. Ini lantas ketinggalan. Wah ini buku usang. Itu insya Allah tidak. Sebab kita belum sampai sekarang menggali ini. Tadi itu belum kita tutupi, masih kita mundur. Kalau kita bicarakan seperti tadi, kecepatan cahaya untuk ekspedisi, kita masih seperti kita pakai gitar masih mundur. Tapi saya yakin suatu waktu bisa. Sekarang bahasa, kemajuan teknologi ilmu bahasa belum sampai ketemu bahasa hewan. Coba, tapi dalam ini disebut burung itu berbahasa. Mali ala aral huda am kana minal ghaibi. Kata Nabi Sulaiman, mana itu burung hudhud itu? Kayak burung pelacuk bawah gitu. Mana burungku? Kok pergi tidak kembali? Kok tidak membawa laporan? Sebentar lagi datang ke burung. Ya Nabi, kami pergi ke suatu tempat
jauh, dipimpin oleh ratu perempuan. Ratunya itu menyembah matahari. Jadi ada kaum Mitraisme zaman dulu menyembah Mitro, menyembah matahari kayak Jepang. Dulu ini zaman Nabi Sulaiman. Kata itu burung, kenapa sih mereka itu tidak menyembah yang menciptakan matahari? Burung sendiri di dalam dialog. Dia bilang, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum min duni. فوجدتها وقومها يعبدون للشمس من دون الله فزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل فهم ألا يعبدوا للذي خلق السماوات والأرض. Kenapa mereka tidak menyembah yang menciptakan langit-langit dan bumi plus matahari itu? Jadi burung-burung itu kritis. Maka semut itu tidak didengar kalau burung sudah suaranya keras. Lah semut. Dan Al-Quran bilang semut juga berbahasa. Anda bisa belajar nanti pada abad ke-2200 misalnya bahasa semut dengan alfabetnya. Jangan dikira sekarang sudah mulai orang menyusun bahasa-bahasa daripada nuwun sewu, kerang dan lain-lain. Anjing itu sudah dikenal siapnya. Kalau suaranya begini maksudnya begini, sudah mulai. Sampai apa? Semua itu berbahasa. Dan bahasa mereka itu dibagi dua. Bahasa untuk mereka berdialog dan bahasa untuk tasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala sesuatu ini bertasbih, namun kalian tidak mengerti bahasa. Ini benar. Secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada satu yang tidak menyembah, yang tidak tasbih. Ini bergerak ini. Kalau menurut molekul dan neutron hibrid ini bergerak, tidak diam. Karena cepatnya dia kelihatan siap. Dan siap yang bergerak mengenal Allah. Dan kenapa tidak? Cina misalnya, kalau dia bilang subhanallah, subhanallah dalam bahasa Cina, apa antum mengerti? Apa saudara mengerti bahasa itu? Kita bilang tidak tahu. Padahal dia juga mengeluarkan suara dengan dari lidah seperti kita mengatakan subhanallah, suara dari lidah. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa ketemu karena perlainan bahasa. Apalagi bahasa jagat raya ini masing-masing berlainan. Jadi bahasa semut, bahasa sapi, bahasa nun sewu anjing dan sebagainya itu ada. Belum dipelajari. Jadi ini lebih maju. Ma'asyarul muslimin, saya singkat, tinggal sedikit. Nabi Muhammad SAW membawa nubuat supaya kita tahu bahwa ini orang bukan pembohong. Dari kecil dia dikenal orang tidak pernah. Lah, pernah saudara dengar dalam sejarah lawan itu menitipkan amanatnya kepadanya. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab, lawan setru-setrunya yang paling getol, barang-barang perhiasannya itu dititipkan kepada Nabi Muhammad. Ini tidak ada ceritanya di dunia ini. Dan pula itu amanat dijaga. Waktu beliau mau hijrah ke Madinah, itu Sayyidina Ali dipanggil, Ali, kamu tidur di tempatku ini. Nanti kamu akan diapa-apakan kamu tidur. Nanti amanat-amanatnya orang ini punyanya A, ini punyanya B. Ingat beliau sudah bisa nulis. Ingatan kuat. Ditulis sama Sayyidina Ali, ini punyanya A, punyanya B. Akhirnya beliau berangkat, orang nunggu. Apa ini Muhammad kok tidak bangun-bangun? Sudah matahari meletak, tidak bangun. Ini orang ini sudah bahaya. Tahu-tahu tergobi Ali. Mana temannya? Saya tidak tahu kemana dia. Ya, tapi kita ada amanat, karena akhirnya amanatnya dikembalikan semua. Jadi amanat, punyanya lawan tidak disita. Sekarang kalau ada dua negara berkelahi misalnya, berperang, itu hartanya itu negara disita, dipakai. Tapi ya sementara, ya bisa saja ya. International law membenarkan. Tapi ajaran Nabi Muhammad SAW, punyanya lawanmu kembalikan. Lawan sudah jelas lawan ini. Ini Abu Lahab, Abu Jahal mau membunuh dia. Malam itu masing-masing siap dengan pedang. Kalau liwat dikeprukkan, naudzubillah. Tapi dia lolos. Seperti yang diceritakan dalam buku-buku zaman dulu, bahwa ini orang selamat dari rencana lawan-lawannya. Jadi itulah sebabnya. Sekarang kita kembali
apa yang beliau nubuatkan, yang dia sabdakan dan terjadi. Ini perlu saudara-saudara. Sebab kalau kita tidak tahu ini, saya kira kita nanti bisa keliru, bisa juga bahwa ini buku diambil dari luar dari apa tidak. Sekarang kita dengar, beliau mengatakan nanti akhir zaman. Kita ini sekarang akhir zaman. Nanti akhir zaman kaum penggembala kambing tiada bersandal, berlomba-lomba membangun flag dan pencakar langit. Ini hadis sahih dalam hampir semua kitab hadis. Kitab kita Ahli Sunnah wal Jamaah ada ini. Sekarang terbukti. Kalau Anda mau pergi Timur Tengah, orang-orang Saudi yang tadinya itu mengembara di Sahara, sekarang flag yang besar justru mereka bangun. Kalau Anda mau lebih jauh lagi ke Meksiko, ke Amerika, itu orang-orang koboi, orang-orang memelihara sapi. Jadi pemelihara sapi, Ruha Esya di sini di Indonesia, maksudnya bangsanya dia. Nanti dia membangun. Sesudah petrodolar, mereka membangun begitu hebat. Bangunan yang hebat dan sampai sekarang. Dan di mana-mana bangunan-bangunan besar itu berkembang. Ada sabda beliau yang mengatakan nanti akhir zaman ada perempuan-perempuan yang berkeliaran, berpakaian tapi sebenarnya telanjang, atau telanjang tapi sebetulnya berpakaian. Apa beliau bersabda dalam bahasa aslinya? Kasiasin ariyat. Mereka itu berpakaian tapi begitu tipis sehingga dalam bajunya kelihatan dari jauh, dan itu sama dengan tidak berpakaian. Ini maksud beliau, nanti perempuan-perempuan yang seperti itu menunjukkan tanda hari kiamat sudah dekat. Kita nanti akan berbicara dengan benda-benda mati. Beliau sallallahu alaihi wasallam mensinyalir nanti umat manusia akan berbicara dengan benda-benda mati. Bahkan dalam beberapa dengan besi. Sekarang hamba bicara dengan benda mati. Sekarang saudara bisa saksikan saya bicara dengan saudara-saudara. Tapi kalau saya di satu kamar sendirian dengan ini, saudara bakal mengatakan Ustaz Husin bicara dengan besi. Dia bicara dengan benda mati. Kalau saya angkat telepon di kamar saya, itu saudara akan mengatakan, loh, kok besi itu tidak ngomong? Sebetulnya saya tidak ngomong dengan besi. Saya ngomong dengan ada yang saya tuju, orang lain. Tapi beliau bilang akan bicara dengan besi. Banyaknya ulama yang meninggalkan kita ke alam bakok. Kebanyakan ulama diringkas oleh Allah Ta'ala, diambil nyawanya. Itu menunjukkan bahwa nanti Islam ini tidak lagi dikenal secara efektif, sebab ulamanya sudah banyak yang mati. Karena itu kita walaupun bukan termasuk kalangan ulama, tidak-tidaknya mengerti garis-garis besar dari Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Banyaknya gempa. Hari-hari ini, saudara, gempa itu hampir tiap kali kita buka radio, dalam satu minggu itu kalau kita buka radio, Australia atau Amerika atau mana, ada gempa bumi. Dengan perbedaan skala Richter. Ada 7,9 skala Richter seperti Meksiko. Itu manusia ditumplek, pecah, masuk. Seperti Aljazair di Agadir beberapa belas tahun dahulu. Itu gempa yang membanyak. Jepang paling galak melihat kena gempa ini. Timbulnya fitnah, berisik. Ya tadi seperti mana yang disinyalir oleh Pak Bupati, underground action daripada suatu itu yang menggeremet, membawa fitnah ke sana, membawa fitnah ke sini. Lalu manusia kalap, akhirnya berkelahi sama manusia. Dan sekarang itu fitnah masih di mana-mana. Di Timur Tengah fitnah, dan di Amerika fitnah, antara utara dan selatan. Di Vietnam antara Kamboja dengan Thailand, dengan itu semuanya fitnah. Dan ini adalah akibat daripada. Tapi alhamdulillah, saya dan saudara harus syukur
Bahwa peristiwa D30S yang tadi disinggung oleh Pak Bupati, saya teringat satu ayat, yaitu ayat seakan-akan ayat D30S itu turun. Seakan-akan. Sebab kalau saya renungkan ayat itu dan saya tafsirkan sekarang letter-let, saudara akan bilang, wah, betul-betul itu ayat D30S. Allah berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ay yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum wattaqullah. Orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah kepadamu dikala ada satu kelompok durjana mau mengulurkan tangan jahatnya kepadamu, Allah mencegah. Fakaffa aydiyahum 'ankum. Jadi di tangan tidak sampai kepadamu. Ada sebab. Sudah jelas. Kalau tadi Pak Bupati mengatakan RPK dan dengan Pak Syarwo Esi dan lain-lain, itu salah satu sebab. Itu Allah menggampangkan kebenaran. Tapi yang jelas, yang memainkan ini, dalangnya ini Allah. Jadi kalau itu gagal, habis kaum muslimin. Tapi cegah oleh Allah. Saya tadi sampai terpaksa menulis, mencatat. Saya khawatir lupa ayatnya. Ilhamma qaumun an yasutu ya. Orang-orang durjana artinya sudah tidak percaya pada hari belakang, tidak percaya pada yang bahkan memperhitungkan, dan tidak dapat perhitungan dari orang lain. Dia keranggingan sampai mau menumpet semua yang dianggapnya tidak pro dia. Kemudian rindu untuk bersuah, artinya sudah tidak percaya pada hari belakang, tidak percaya pada yang bahkan memperhitungkan, dan tidak dapat perhitungan dari orang lain. Dia keranggingan sampai mau menumpet semua yang dianggapnya tidak pro dia. Banyaknya orang yang mengucapkan salam hanya kepada yang dikenal saja, sebagaimana kita baca dalam hadis Bukhari, inna baina yaday sa'ah taslimul khassah. Ada orang yang memberi salam pada hanya yang dikenal, yang tidak dikenal tidak diberi salam. Ini sudah disinyalir oleh Rasulullah SAW 1400 tahun dulu, dan sekarang umatnya suka-suka berbuat begitu. Jadi kalau kelihatan tukang becak tidak disalam, coba dengan salam, tidak kenal. Rasulullah SAW siapa saja dia salam. Kalau dia seorang Kristen, dia tidak menjawab, kita sudah dapat pahala mengucapkan pada orang assalamualaikum, sejahteralah bagimu. Kalau dia kenal kita, lebih baik. Rasulullah SAW dalam Bukhari, sampai Bukhari menyebut babu taslimul sedia, anak-anak kecil-kecil yang main di ratan di jalan, itu Rasulullah SAW mengucapkan salam, assalamualaikum ayyuhas sibyan, assalamualaikum ayyuhas sibyan. Baru beberapa hari kita baca sama anak-anak ini di Kanjil Ummal, Rasulullah mengucapkan salam, salam kepadamu wahai anak-anak kecil. Kadang-kadang anak itu bawa manuk, ketemu lagi besoknya dia bilang, ya apa kabari manukmu? Maka fa'alat tayr ya Nuhair. Ini akhlaknya. Belum kita bicara tentang bab akhlak, tapi saya kira waktunya sudah hampir. Jadi tinggal saya bawa beberapa hadis lagi mengenai apa yang disinyalir oleh beliau. Ketiga, banyaknya saksi palsu. Akan ada akhir zaman nanti zuhurus syahadati bizzur, hadis Bukhari. Ketiga, banyaknya zina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang zina bukan main. Bukan zina saja, tapi nun sewu, homo, lesbi, dengan segala akibat-akibatnya. Jadi fisik manusia ini akan hancur karena zina. Dan coba tunjukkan dalam Al-Quran apa yang dilarang oleh Al-Quran dan bisa kita ketemukan manfaatnya. Semua yang dilarang adalah berbahaya. Orang dilarang zina, mereka sudah bosan zina, sekarang homo. Di Amerika terjangkit satu penyakit namanya AIDS.
Penyakit ini naudzubillah tidak ada lebih dahsyat dari ini. Dia menjalar lebih daripada Eltor. Lebih jahat daripada Eltor. Cepatnya. Sehingga maaf bintang-bintang film itu kalau mau main, dia minta kesaksian dokter bahwa yang main sama dia ini orang putih. Di Amerika kira-kira 20%. Tahukah sudah apa akibatnya? Dibilang oleh dokter-dokter mereka bahwa akibatnya homo. Sebab maaf, sperma atau mani yang keluar ke tempatnya di saluran-saluran tertentu yang dimaukan oleh Allah, mani-mani itu diterima. Jadi bakteri-bakteri yang ada di badan, sel-sel di badan tidak ngeroyok. Sebab ini harus diucapkan selamat datang untuk menjadikan manusia seperti yang menguat. Untuk berkembang biaknya manusia, mani tidak dikeroyok oleh zat-zat yang sel-sel darah yang ada di badan manusia. Tapi yang lain dikeroyok. Kalau ada vaksin tifus, keroyok. Ya kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Lihat kondisi badan. Tapi kalau itu sudah mani dimasukkan di saluran, bukan salurannya, maaf, maka itu nanti akan diserap oleh badan. Dimana karena orang atau bangsa ini dilarang oleh Allah dikeroyok, maka mereka tidak ngeroyok, dibiarkan. Kalau dibiarkan, yang biasanya ngeroyok seperti tentara, yang biasanya perang karena ada lawan masuk, ini sekarang ini lawan yang masuk ini dianggap konsol, bukan lawan. Jadi lama-lama dia tidak perang. Karena tidak perang, lemah badan manusia. Sehingga ditemukan bahwa orang yang kena AIDS itu badannya sudah tidak punya kekebalan. Saben minggu kena 2-3 macam penyakit. Akhirnya dia loyo dan hancur sendiri. Jadi kemungkinan apa yang mereka ciptakan sekarang dari senjata-senjata termonuklir ini sebenarnya nanti tidak digunakan, akan ambles sendiri itu bangsa. Sebab tidak mau nurut perintah Allah. Atau agama Kristen melarang. Ya. Ma'asyiral muslimin, at-tashabbuh bin nisa. Banyaknya orang yang berpakaian seperti perempuan, dan banyaknya perempuan melaki-lakikan diri. Oleh Profesor Dr. Paryono yang pernah saya kenal baik, itu beliau mengatakan itu satu akibat daripada co-education system. Jadi kalau ada anak laki perempuan di titik satu tempat, kalau kebetulan kelas itu banyak perempuannya, itu anak-anak laki-laki nanti memperempuankan diri. Kalau di situ banyak laki-lakinya, yang perempuan mau melaki-lakikan diri. Dan dia tidak mau pakai pakaian biasa, dia mau pakaian seperti orang laki. Pakai jam, pakai kaki bawahnya, pakai kulit. Dia mau naik sepeda motor, dia mau pakai celana panjang, dia mau pakai kemeja. Dia mau juga ngebut sedikit banyak, walaupun tidak berat tapi ngebut juga. Dia mau kadang-kadang lebih overacting, sehingga dia mau lebih laki dari lelaki. Berat. Ini sudah disinyalir, dan ini dari alamat tandanya dekat hari kiamat. Min alamat istirab syah. Ma'asyiral muslimin, saya kira sekarang kita tinggal fungsi kita sebagai muslim, sebagai penutup. Fungsi kita sebagai muslim, kita harus terima Nabi Muhammad SAW sebagai nikmat besar. Kita ucapkan salawat dan salam kepadanya begitu kita ingat kepadanya. Malah saya kalau boleh menghadiahkan satu amanat daripada seorang ahli tasawuf, seorang wali, mengatakan, cobakanlah satu hari satu malam itu ambil 1 jam dari umurmu untuk menyendiri di satu kamar dengan satu sejadah. Lebih baik di waktu malam hening-bening, suasana tenang, umat manusia sudah pada tidur, kamu bangun, ucapkan 3 zikir. Astaghfirullahaladzim 100 kali atau lebih. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad 100 atau lebih. Kemudian la ilaha illallah, di mana beliau mengatakan afdalu ma qultu ana wan nabiyyun la ilaha illallah. Kata orang itu nanti kalau itu keterima dengan konsentrasi cukup bagus, nanti Anda ini merasa semacam hidup dalam keadaan bahagia. Segala sesuatu Anda akan pecahkan itu dengan gampang. Anda tidak merasa gelisah,
Anda tidak merasa takut, dan Anda mimpinya mimpi baik dan seterusnya. Saya kira saya tidak punya oleh-oleh kepada bapak-bapak yang rawuh, kecuali inilah saya cukupkan. Barangkali bisa diamalkan, dan saya juga dapat pahala, dan semua dapat pahala, dan merasakan gembira. Sebab umat Islam dalam keadaan seperti sekarang ini kadang-kadang ngersulo, semuanya ngersulo. Bapak rumah tangga ngersulo, guru ngersulo, murid-muridnya keranjingan. Murid ngersulo, gurunya tidak jujur dan tidak datang pada waktunya. Suami ngersulo, istri saya boros. Nah, istrinya juga ngersulo, istri suami saya ini cetil dan bakhil. Dan sana ngersulo, tidak ada yang kita bicara dengan orang, lalu orang bilang alhamdulillah. Apa sebab? Memang banyaknya dosa. Banyaknya manusia yang sudah lupa kepada Allah. Ini harus kita akui. Apalagi kita semakin maju ke dalam kebudayaan barat, kita akan banyak penggodanya. Jadi dunia ini banyak penggodanya. Karena itu ambillah dari waktumu sekian menit untuk Allah semata. Hilangkan semua pikiran, hilangkan semua apa yang kamu sebut. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 100 kali saja. Saya kira tidak sampai 1 jam. Kemudian kita leluhur. Jadi inilah fungsi kita sekarang. Sebagai muslim, menerima Nabi Muhammad SAW. Menerima ajarannya secara tuntas. Yang bisa kita praktekkan maupun yang belum bisa kita praktekkan. Kemudian, mengajak umat manusia kepada Islam yang sempurna. Tidak Islam cakar-cakaran. Tidak Islam berubah-ubah. Jadi kita sekarang mengajak umat Islam kepada manusia, kepada Islam yang sempurna, setelah memberikan kepada tiap orang hak asasi manusiawinya. Jadi setelah menentukan di atas kewajibannya, jadi hak itu kita akan berikan setelah kewajibannya manusia ini. Jadi kita ini jangan minta daripada Allah, ya Allah, ya Allah. Kewajiban belum kita jalankan, sholat belum kita jalankan, ujian-ujian harian tadi ujian belum sukses, belum bisa. Jadi jangan banyak minta dulu, sukseskan dulu kewajiban. Ya, kita mengajak kepada Islam yang menyuluh pikiran manusia. Kalau saya diizinkan untuk menyatakan, sebenarnya pesantren ini maksud saya adalah menciptakan pemuda-pemuda yang otaknya berilmu pengetahuan, yang dadanya berisi tauhid dan tawakal, dan akhlaknya baik, jujur, tidak menipu diri, tidak menipu orang lain, dan akhirnya fisiknya juga kuat. Kalau fisiknya kuat, kantongnya akan kuat. Artinya dia tidak ngemis, tidak sampai dia minta-minta. Karena itu rencana kita masih terhambat saja. Baik yang untuk membuat kerajinan tangan masih belum bisa, karena ya ada satu dan lain sebab. Mudah-mudahan itu bisa teratasi. Jadi kita ajak manusia untuk menyuluh pikiran manusia setelah menyalakan hati nuraninya. Kalau nurani hati itu tidak menyala, pikiran tidak bisa disuruh dengan ilmu. Kalau ada ilmu, maka ilmu su. Kalau menjadi ulama, kita menjadi ulama su. Sebab nuraninya tidak menyala. Karena nurani hati yang menentukan apa dan di mana kegunaan ilmu yang ada di dalam akal ini. Kita mengajak kepada Islam yang memperindah akhlak. Sebab akhlak sekarang, maaf, harus kita akui, dekadensi moral. Ini dibicarakan oleh tiap mulut. Di sini, di Malaysia, di mana saja, dekadensi moral. Akibatnya video-video cabul itu semua yang datang dari segala tempat. Jadi kita mengajak sekarang kepada Islam yang memperindah akhlak dan memperindah kelakuan kita. Dan kita mengajak Islam kepada Islam yang mengarahkan satu tindak tanduk karakter yang baik dan hebat. Mudah-mudahan kita bisa berhasil mencetak manusia-manusia jenius seperti Al-Farabi, Ibnu Maskaweh dan lain-lainnya, dan Al-Ghazali. Barangkali saudara-saudara dan maaf para tamu yang terhormat, barangkali dalam khutbah saya ini terlalu lama, tapi saya kira setahun sekali saya ingin memberikan apa-apa khusus mengenai Nabi Muhammad SAW. Barangkali saya juga dapat pahala dan saudara-saudara yang mendengar dengan sedikit
capek ini juga mendapat pahala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Rabbana la ta'khudhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'ala al-qawmil kafirin. Rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'a ash-shahidin. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.